Hari ini kita akan belajar fikih bisnis lagi. Kali ini temanya tentang boleh nggak kita jadi calo nih. Bersama Pak Ustadz Supri ya. Di episode ke-6 Pak nih. Iya. Ya, tidak terasa. Gimana Pak? Karena Indonesia ini sangat marak sekali calo. Bahkan masuk kerja, mau bikin berkas-berkas segala macam itu ada aja Pak yang buka jasa gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Negara kita memang negara yang penuh dengan rekayasa kayak seperti itu ya. Rekayasa. Ya mungkin karena saking banyak kali ya. Jadi orang berbagai macam profesi dia lakukan. Bahkan ada orang yang berprinsip H3 Pak. Apa itu H3? H3 itu halal haram hantem. Waduh. Nggak kenal halal haram gitu, ini jadi duit gitu ya, berbagai macam cara. Padahal notabene-nya dia orang Muslim yang memang secara ekonomi diatur gitu. Islam itu agama yang sangat mengatur segala sesuatu. Jangankan urusan ibadah, muamalah sekecil apapun juga diatur. Ada halal haram karena emang konsep kesananya tuh ada surga dan neraka gitu. Surga dan neraka itu pilihan gitu loh. Pilihan. Ya ini ada surga dan neraka. Kita udah di sini nih tempatnya nih. Allah berikan loh. Kulum rimi maka sabat rohin. Kalian tuh berikan pilihan untuk memilih mana gitu. Ada surga ya halal haramnya hal yang dilaksanakan, haram ditinggalkan. Ya neraka kalau H3 itu kali gitu. Nah termasuk kondisi profesi calo. Kata calo mungkin lebih dikenal kalau lebih itu broker gitu kali ya. Broker. Ya. Persepsi orang muncul kalau orang berpikir tentang broker orang yang minta komisi gitu loh. Ya, orang minta komisi benar. Ada unsur pencaloan. Broker sendiri itu artinya sebenarnya perantara perdagangan gitu, perantara gitu. Pedagang perantara. Broker itu artinya kalau bahasa itu secara literal itu seperti itu. Mungkin ketika zaman belum seperti sekarang itu broker itu sangat berguna gitu loh. Artinya orang yang tidak punya sales gitu untuk menawarkan barang bisa mulai broker tersebut. Ya benar-benar. Gitu. Tapi kalau sekarang memang dimanfaatkan sebagai profesi gitu. Nah gitu. Bagaimana itu? Broker bertindak sebagai pedagang perantara, fungsinya mempertemukan penjual dan pembeli itu kan. Ya. Penjual dan pembeli itu broker. Nah, ini dibolehkan profesi ini selama tidak merugikan penjual dan pembeli. Oh, dibolehkan Pak ya? Dibolehkan silakan ya? Perantara kita memasarkan produk orang lain, harga dari sana, dari penjual gitu, kita memasarkan kepada orang lain, nanti kita dapat fee, dapat komisi. Ya. Selama tidak mengganggu harga penjual dan harga pembeli silakan, is okay. Bahkan dengan perjanjian saya minta 10% boleh. Tadi asal ya sama-sama suka gitu loh. Ya misalkan gitu. Jual beli rumah misalkan saya jualin rumah saya, nanti kamu dapat komisi sekian, silakan nggak apa-apa. Harganya berapa? Harganya misalnya 100 juta. Udah 100 juta tawarin ke sana. Atau ya seperti tawarkan ke sana gitu. 100 juta juga nanti dapat komisi sesuai perjanjian kita. Sekarang kan jual beli rumah itu kadang-kadang jual beli tanah tuh ke SPK, semacam surat perjanjian gitu, perjanjian kerja. Kalau tanah laku saya minta sekian persen gitu kan, atau minta 100 juta atau sekian persen, gitu kan. Nah selama tidak mengganggu harga itu ya silahkan, yang penting setuju penjual dan pembelinya gitu. Nanti dipertemukan tuh dua orang melalui perantara, itu dibolehkan. Yang tidak boleh itu main harga. Dari Bapak 100 juta, silahkan kita jual 110 juta, kita ambil 10 juta. Dari bedaan harga juga dapat, dari komisi juga dapat. Double. Kalau bahasa orang Cikarang noh nih gitu, dari sono sini gitu. Noh nih, sono dapat sini dapat noh nih, itu tidak boleh. Tapi kalau setuju aja boleh nggak Pak? Kecuali begini, saya jual 100 juta nih, terserah kamu ke sana berapa gitu lah. Itu ada boleh. Juga yang membolehkan seperti itu karena tidak mempengaruhi. Tapi kadang-kadang gini, kalau di sini tahu kecewa nih kalau pembelinya tahu gitu ya. Kadang-kadang gitu yang bikin gajah itu malang di calonya Pak.
Karena ini calonnya siapa yang bagi kan gitu. Nah makanya kalau bisa dari awal pembagiannya seperti itu. Kadang komisinya kalau misalkan dari penjual dapat, dari pembeli minta juga dapat. Kalau kesepakatan awal dapat silakan, tapi kalau kalau maksa mah apalagi kalau nanti diungkit-ungkit, kalau nggak ada gua nggak bakal laku rumah lu, nggak bakal tanam. Nah itu jadi akhirnya timbul masalah. Islam mengantisipasi seperti itu gitu ya. Jadi intinya dibolehkan selama tidak merugikan. Atau ada yang nitip harga kadang-kadang gitu. Nitip harga juga ya penjual nanti malang di situ biasanya gitu. Gitu. Kalau misalkan ini Pak, kalau misalkan calo yang lain nih Pak nih, yang misalkan pekerjaan misalkan, itu gimana tuh Pak? Misalkan kamu mau masuk kerja ke sini, bayar dulu sini misalkan. Iya. Bayar dulu ke saya calonnya, nanti saya masukin kerja misalkan. Nah itu gimana tuh? Ya kalau itu mungkin nanti akan bisa masuk kepada bab riswah ya. Riswah itu sogokan. Sogokan Pak ya. Tapi kadang-kadang kalau misal pekerja itu broker itu ada yang nakal. Broker itu ada yang kadang-kadang spekulasi, ada yang ngintip Pak istilahnya. Spekulasi itu ada lowongan kerja nih di sana. Kita tahu, kita bawa ke sana, nanti anaknya suruh tes. Duit masih ditahan, berani bayar berapa? 5 juta misalnya. Nanti kalau nggak lulus saya kembalikan. Berarti itu gambling tuh dia. Artinya anak itu suruh tes sendiri ke sana, lulus dan lulus terserah anak itu. Bukan karena dia. Gitu. Nah ini nggak boleh nih. Nggak boleh itu boleh. Itu jelas itu mah. Penipuan itu mah seperti itu. Atau sistem ngintip Pak. Dia kenal dengan HRD misalnya dengan personalia. Kemudian dia tahu ada yang tes beberapa anak. Sehari sebelum pengumuman dia telepon ke orang ini. Mas siapa yang lulus? Si Anu. Samperin sama dia. Mau lulus enggak? Gitu. Mau gitu lulus caranya enggak? ya? Ya. Kalau mau lulus ini sekian rupiah. Gitu kan. Padahal dia udah tahu. Kasus di CPNS tuh kadang-kadang banyak yang kayak begini. Oh gitu. Gitu. Itu yang ini kan apa penipuan juga kan. Penipuan gitu. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya sekarang lowongan kerja nih ada kualifikasinya, misalnya sarjana S1 bisa bahasa Inggris, pengalaman kerja, bla bla bla, SKCK dan lain sebagainya gitu kan. Kita tes lulus, alhamdulillah. Tetapi karena nggak ada pelicin uang jalan, sementara kita udah lulus ini nggak bakal keluar SK-nya, ini ada yang mengatakan dibolehkan, karena udah hak kita. Gitu hak kita udah lulus kan. Biasanya kan klasifikasi kalian tuh sarjana S1 misalnya sudah ada bidangnya, pengalaman kerja, kemudian ada 10 item tuh syarat-syaratnya, ada nomor yang 11 tapi di hide Pak, disembunyikan. Berapa itu apa nomor 11 tuh? Wanipiro gitu. Nah kadang-kadang gitu itu ada, itu dibolehkan, ada yang mengatakan seperti itu karena hak kita udah lulus. Maksudnya kekurangan berkas gitu Pak ya? Kekurangan berkas ya karena nggak ada ininya, nggak ada ombre-ombrenya lah kalau. Tapi ada yang bilang boleh gitu? Iya bang, ada yang boleh karena udah hak kita gitu loh. Kita udah lulus tapi karena nggak ada pelicin biar kesayangan orang lain sengaja ini main, ya antar dosa sama dia yang main itu. Karena kita udah lulus klasifikasinya. Yang tidak boleh itu nggak lulus, hak orang lain kita sodot pakai uang, diambil jadi orang lain tersisihkan. Gitu Pak. Jadi termasuk ibadah haji juga sama seperti itu. Ibadah haji, ini ngambil antrian Pak ya gimana? Ada yang orang yang nggak bisa bayar atau orang yang meninggal, kemudian ditawarin oleh oknum, mau nggak cepat haji tahun ini? Padahal ada yang lowong, calling dengan ini dengan minta uang sekian. Boleh nggak itu? Nggak boleh itu karena hak orang lain. Karena hak lain. Iya, iya gitu. Itu jadi, nah inilah kembali pada keimanan kita, gitu ya, keimanan kita bahwa mana yang halal, mana yang haram itu al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Udah jelas. Yang halal jelas, tinggal kita mampu enggak gitu. Terus sekarang kan percaloan itu kan di mana-mana. Di mana-mana Pak. Di mana-mana segala bentuk usaha itu ada. Apalagi yang sifatnya bekerja di instansi gitu kan. Nah, kalau instansi nih kan sebenarnya ada prosedurnya lah. Tapi dengan menggunakan calo misalkan ada orang yang terbantu seperti sibuk, ada orang yang misalkan tidak ada waktunya terus atau kehalangan. Biro jasa kayak gitu mungkin. Iya, jadi
dia menggunakan biro jasa untuk mengurus berkas-berkas yang ada di instansi misalkan, itu boleh? Boleh, itu boleh kita itu. dibantu. Boleh. Biro jasa itu misalnya mengambil hak orang lain, kemudian dengan calo kita itu gitu. Atau tadi dia nggak ada usaha sama sekali, hanya ngintip tadi gitu loh. Itu tidak boleh seperti itu. Berarti kalau biro jasa boleh, tapi kalau yang tadi kayak yang misalkan penipuan Pak ya? Iya. Penipuan itu kalau biro boleh. jasa kan ya artinya dia memang membantu bekerja membantu, gitu, karena kita sibuk dan lain sebagainya. Tidak jadi masalah, silahkan gitu. Tapi yang tadi yang calo-calo yang kayak gitu memang sengaja dia oknum kayak gitu di instansi pemerintah, di CPNS dan lain sebagainya. Ada yang spekulasi itu. Ayo pokoknya bayar dulu, nggak lulus uang kembali. Nah, kalau lulus berarti spekulasi dia tuh. Itu kan lulus ya jadi dia punya duit, nggak lulus dikembalikan kan gitu. Gitu. Atau tadi ngintip tadi sistem kan, karena lobby dengan siapa nih, BKN nih, Badan Ketenagakerjaan Nasional gitu, BKD mungkin, Badan Kepegawaian Daerah. Itu yang punya link gitu. CPNS tahun ini siapa nih yang lulus, 2 hari sebelum pengumuman itu udah tahu nih yang lulus ini nih, samperin ke rumahnya gitu, mau lulus gitu. Nah, padahal memang udah lulus, emang sudah lulus. Iya, ada yang kayak gitu, itu kayak gitu sangat penipuan itu asupnya gitu. Iya. Itulah, jadi untuk urusan muamalat kayak begini itu kembali lagi, kalau kita memang ingin mempertahankan, ingin bersih daripada yang haram, ya harus kita lakukan. Semuanya sudah ada aturannya. Walaupun ini kan masalah fikih ya Pak. Masalah itu penuh dengan ijtihad, dengan pendapat yang lain. Beda-beda lah Pak ya. Gitu. Tapi setidaknya kalau mengacu kepada kaidah usul fikih, al aslu fil muamalah al ibahah gitu. Asal dari muamalah itu adalah boleh, kecuali tadi ada unsur goror, kembali lagi awal ya, unsur goror, unsur maisir, unsur riba, produk yang haram, tidak menyakiti orang lain dan seperti itu. Nah itu kayak tadi mungkin boleh-boleh saja kalau jalannya halal gitu, antara odin tidak merugikan orang lain, silahkan saja. Kadang-kadang perlu orang kan kadang-kadang perlu saya harus pakai perantara karena nggak sibuk, karena nggak bisa, itu kan membantu gitu. Boleh gitu. Ya. Itu jadi, mungkin jelas ya, udah jelas ya buat teman-teman. Nah ini saya tulis nih. Apa nih? Fatwa di atas menunjukkan untuk pengambilan komisi dari broker atau makelar dari pihak bayar atau pembeli diri sebagai berikut. 1. Jika komisi bagi broker dibebankan pada harga yang mesti dibayar pembeli tanpa semuanya pembeli, maka tidak dibolehkan. Gitu ya. Oke, rumah itu harganya sekian, 1.200.000, padahal dari sononya 1 juta gitu. Karena dipasrahkan, itu tidak dibolehkan karena merugikan pembeli. Jika komisi bagi broker tidak dibebankan pada pembeli atau dibebankan pada pembeli dengan seizinnya, maka dibolehkan. Tuh gua jual 100.000 per meter, lu terserah gitulah. Itu boleh. Nggak jadi, itu lu nego ke sana, itu dibolehkan. Contohnya, bila A memiliki toko bahan bangunan yang biasanya menjual genteng Rp1.000, akan tetapi karena konsumen B datang ke toko tersebut membawa si C yang biasanya berprofesi sebagai tukang bangunan, tukang bikin rumah tuh melalui dia, ada dari sononya 1.000 dijual 1.050 gitu genting itu, dengan perhitungan 1.000 harga genteng dan 50 buat si C yang perantara. Yang telah berjasa membawa konsumen dan sudah barang tertentu ketika menaikkan harga penjualan menjadi 1.050 dengan perhitungan seperti di atas tanpa sepengetahuan si B. Dengan demikian pada kasus seperti ini B dirugikan karena dibebani Rp50 per genteng karena tidak tahu. Sebagai fee untuk C tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu dalam bentuk tentu, maka ini tidak dibolehkan. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil gitu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Itu udah batil karena dirugikan. Begitu. Karena dirugikan Pak ya. Ya kalau bisa transparan ya Pak ya. Transparan dulu. Gitu. Misalnya mau minta komisi nih gitu. Itu baru boleh. Ya mendingan jujur lah, walaupun hanya bisa ngebubur. Daripada bohong bisa memborong tapi gak enak akibatnya. Iya. Itu kan prinsip orang-orang yang nggak tahu jauh dari agama, jujur kan hanya bisa ngebubur, kalau bohong bisa ngeborong kata gitu. Itu salah gitu. Karena kalau jujur nggak dapat uang Pak. Ya gitu.
Gitu ya. Kemudian jika broker tadi adalah pihak penjual atau seller, maka rincian sebagai berikut. Jika si broker menaikkan harga tanpa izin atau sepengetahuan si penjual, maka tidak dibolehkan. Sama dengan tadi. Jika si broker menaikkan harga dengan izin atau sepengetahuan si penjual, baik kadar kenaikannya diserahkan kepada broker yang tentukan, ini dibolehkan. Tapi intinya izin. Izin dulu Pak ya, gitu, sepakat. Ya. Kayak mungkin broker harus jujur dan amanah itu Pak. Rezeki mah tuh, kalau rezeki itu Pak sudah ditakar tidak tertukar. Itu prinsipnya. Sudah ada takarannya. Rezeki Kang Ajis nih udah ada takarannya Allah berikan. Kalau Allah berikan 1 gelas. Walaupun dikasih 1 poci akan tumpah Pak. Iya. Udah ada takarannya dan tidak ada yang tertukar. Rezeki Pak Ajis dengan rezeki saya tidak akan tertukar. Udah gitu aja prinsipnya. Gitu. Nggak usah khawatir Pak ya. Nggak usah khawatir. Yang penting yang dihitung itu kita usahanya, gitu, usahanya, kasabnya, gitu. Itu yang dinilai itu itunya. Keseriusan kita mencari rezeki. Gitu. Mana yang halal, mana yang haram. Endingnya mah Allah yang menentukan. Gitu. Iya. Gitu, kita hanya hati-hati Pak ya. Betul. Nah buat teman-teman nih yang bisnis calo, hati-hati ya, harus coba dianalisa lagi. Kita transparan aja ke konsumen, jangan sampai tadi ada pihak yang dirugikan. Kalau masalah keuntungan mau 10% juga silakan asal setuju gitu loh. Ya, mau pihak. Besar juga nggak apa-apa ya, asal setuju ya. Asal setuju gitu ya. Oke, itu aja konten kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa di like, di share, di komen. Sampai jumpa di konten berikutnya.